أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat serta karunia kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada usaha ataupun sebab kaum musyrikin menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, usaha ataupun sebab kaum musyrikin mereka menghalangi dan tidak mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dahulu pernah kita sampaikan bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka bagi kaum Quraisy, musyrikin Quraisy ini tidak masalah. Bahkan mereka menganggap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti dakwahnya para Al-Ahnaf, yang mana dakwah para Al-Ahnaf ini terkadang muncul, terkadang tenggelam. Terkadang mereka berdakwah, terkadang mereka tidak. Ya. Maka ketika mereka melihat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi, ini belum memberikan pengaruh sama sekali bagi mereka. Mereka masih nyantai, ya, tidak ada masalah. Bahkan tatkala mereka melihat Bilal bin Rabah salat pun tidak ada masalah. Akan tetapi setelah kemudian dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semakin berkembang, dakwahnya semakin banyak pengikutnya, maka kemudian dibarengi dengan wahyu yang turun kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan,
maka baru kemudian orang-orang musyrikin mulai mengkhawatirkan. Mereka mulai khawatir terhadap pengikut-pengikut mereka, karena ketika Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, yang pada kesempatan yang terakhir pembahasan ini sudah kita sampaikan bahwa tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW naik di atas bukit, kemudian memanggil seluruh kabilah yang ada di Mekah ketika itu, dan beliau menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mulailah Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika beliau berdakwah, tentu yang pertama kali beliau dakwahkan adalah tauhid, yang tentu menyinggung mereka, atau dakwah tauhid yang tentu memberantas apa yang selama ini mereka lakukan, yakni menyembah berhala, menyembah patung. Dan telah kita ketahui bahwa di Mekah sekitar Ka'bah di zaman dahulu patung begitu banyak. Banyak sekali orang-orang yang kemudian datang, tidak cuma dari orang-orang Mekah, tapi di luar Mekah pun mereka datang untuk menyembah patung yang ada di Mekah. Maka ketika Nabi SAW berdakwah, beliau sudah menyinggung permasalahan tersebut, karena inilah yang penting. Nabi SAW mengajak bangsa Arab untuk menyembah kepada satu Tuhan saja, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mereka mendapati dakwah Nabi SAW mulai terang-terangan, kemudian semakin banyak, setiap hari ada saja yang masuk Islam menjadi pengikutnya Nabi SAW, maka mereka pun mulai menolak dakwah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan beberapa sebab yang mengakibatkan orang-orang Quraisy menolak dakwahnya Nabi SAW. Di antaranya yang pertama, karena pertimbangan duniawi, karena pertimbangan duniawi. Ini diantara sebab orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi SAW, yaitu karena pertimbangan duniawi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Ka'bah, Ka'bah yang ada di kota Mekah itu merupakan pusat peribadatan ketika itu. Pusat peribadahan ketika itu. Orang-orang dari penjuru dunia datang ke kota Mekah untuk melakukan praktek ibadah, akan tetapi ibadah versi mereka, yaitu menyembah patung, praktek kesyirikan. Selain mereka untuk tawaf dan juga haji, karena ketika itu tawaf dan haji sudah ada sebelum datangnya Islam. Tapi mereka juga berdoa kepada para patung. Jadi patung-patung yang ada di Ka'bah itu mereka mintai permohonan. Berbagai kabilah datang untuk meminta kepada patung-patung. Kita juga tahu bahwa di Ka'bah itu ada sekitar 360 patung yang berada di sekitar Ka'bah, dan masing-masing patung memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada patung yang dia dimintai rizki, ada patung juga yang dimintai keselamatan, ada patung yang mereka anggap bisa memberikan jodoh, dan yang lainnya. Jadi setiap mereka datang ke sana, selain untuk tawaf dan juga haji, mereka melakukan praktek kesyirikan ini, beribadah. Kalau mereka yang datang orang miskin, maka mereka akan menemui patung yang mungkin bisa memberikan rezeki yang banyak. Kalau yang datang itu para jomblo, maka mereka datang ke sana kemudian meminta kepada patung tersebut supaya diberikan jodoh. Dan demikian.
Oleh karena itu, seandainya patung-patung ini kemudian disingkirkan oleh Nabi SAW, maka orang-orang tidak akan lagi datang ke kota Mekah. Ya, tidak akan datang ke kota Mekah. Selain itu, Mekah juga merupakan pusat perdagangan. Ya, Mekah merupakan pusat perdagangan. Karena orang-orang berbondong-bondong datang dan berkumpul di kota Mekah, sehingga terjadilah banyak transaksi perdagangan. Kalau patung-patung yang ada di kota Ka'bah itu dibersihkan sehingga orang-orang menjauh dari kota Mekah, maka perdagangan di kota Mekah akan menjadi lambat atau bahkan terhalang. Ya. Oleh karena itu mereka menimbang bagaimana dakwah Nabi SAW. Andaikan dibiarkan, maka tentu patung-patung itu akan hilang. Karena mereka tahu Nabi Muhammad cuma menyeru kepada satu ibadah ataupun menyeru kepada satu sesembahan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu konsekuensinya adalah patung-patung itu akan dihabiskan, akan dibersihkan. Kalau demikian yang terjadi, maka mereka khawatir kalau orang-orang sudah tidak lagi datang ke kota Mekah. Tidak ada lagi pemasukan di antara mereka, tidak ada lagi transaksi, ya, jual beli di antara mereka, sehingga perdagangan, ya, yang ada di kota Mekah itu bisa lambat, bahkan mungkin bisa hilang. Maka dengan seperti ini mereka pun menolak dakwah Nabi SAW. Ini sebab yang pertama, kenapa orang-orang Quraisy mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Sebab yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah adalah taklid buta terhadap nenek moyang mereka. Ya, taklid buta terhadap nenek moyang mereka. Ya, taklid buta adalah ya menerima seadanya apa yang pernah dicontohkan oleh nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka belum tentu berada di atas kebenaran. Ya, taklid buta, pokoknya apa yang diajarkan nenek moyang itu yang benar. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah ma arsalna min qablika min qaryatin min nadirin, tidaklah kami mengutus seorang rasul yang memberi peringatan kepada suatu kaum atau kepada suatu negeri, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang kaya di antara mereka akan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami itu berada di atas suatu agama, wa inna ala asarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti ajaran mereka. Jadi ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidup mewah di antara orang-orang kafir Quraisy mereka akan mengatakan demikian, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas suatu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti ajaran mereka. Jadi ketika diajak
oleh Nabi SAW untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka akan menolak dengan alasan bahwa kami dahulu, nenek moyang kami dahulu juga seperti ini, yakni menyembah patung, dan kami pun mengikuti mereka. Nah, istilahnya kenapa kok sekarang hanya suruh menyembah satu Tuhan saja, padahal nenek moyang kami dahulu menyembahnya berbagai banyak sesembahan. Ya. Maka dalam menolak dakwah Rasulullah, kemudian dengan alasan taklid buta terhadap nenek moyang mereka, sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taklid buta ini juga merupakan sebab utama yang menjadikan umat-umat terdahulu juga tidak mau menerima dakwah para nabi terdahulu. Ya. Juga karena apa? Taklid buta. Kalau kita lihat kaum Ad, ya, kaum Ad yang menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad yang menolak dakwah Nabi Hud alaihi salam. Bisa dilihat nanti di dalam surat Al-A'raf ayat 70. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya. Tatkala Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaum Ad supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Ad mereka mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, kemudian kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dulu pernah disembah oleh nenek-nenek moyang kami. Ya. Ini penolakan kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembah kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab demikian, wahai Hud, apakah kamu datang kepada kami supaya kami hanya menyembah kepada Allah, kemudian kami meninggalkan apa-apa yang dahulu pernah disembah oleh nenek-nenek moyang kami? Apa alasannya? Ya, taklid buta, mengikuti nenek moyang terdahulu. Tidak cuma itu, mereka malah menantang Nabi Hud alaihissalam. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, maka datangkanlah azab kepada kami. Naudzubillah min dzalik. Kaum Ad, mereka tidak cuma menolak dakwah Nabi Hud, tapi malah minta disegerakan azabnya. Ya, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Hud, ya apa yang mereka minta Allah Subhanahu wa taala datangkan berupa azab. Ya. Ini Nabi Ad menolak dakwahnya Nabi Hud gara-gara taklid buta, beralasan dengan bahwa nenek moyang kami dahulu juga menyembah banyak Tuhan. Contoh yang lainnya, kita bisa melihat kaum Samud, ya, yang menolak dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya, kaum Samud yang menolak dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam. Bisa dilihat nanti di dalam surat Hud ayat 62. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, ya Salih, wahai Saleh. Ya. Ini jawaban kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihissalam
yang memerintahkan mereka supaya hanya menyembah kepada Allah. Ya Salih, wahai Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini, yakni sebelum engkau diangkat menjadi nabi, adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Jadi Nabi Saleh alaihissalam itu termasuk orang yang diharapkan oleh kaum Samud itu sebagai pemimpin mereka. Pemimpin dalam hal menyembah berhala. Mungkin karena orang baik, ya, mereka melihat baiknya Nabi Saleh alaihissalam, tapi sebelum diangkat menjadi nabi. Tapi setelah diangkat menjadi nabi, maka kemudian Nabi Saleh alaihissalam berdakwah supaya manusia itu hanya menyembah kepada satu sesembahan yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian ini mereka mengatakan, ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum kejadian ini adalah orang yang sangat kami harapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Wahai Saleh, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dahulu? Lihat, ya, bagaimana jawaban kaum Samud ketika diajak oleh Nabi Saleh alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah. Alasannya adalah, apakah engkau akan melarang kami untuk menyembah apa-apa yang dahulu pernah disembah oleh nenek moyang kami? Ya, kembali alasannya adalah taklid buta kepada nenek moyang mereka. Bahkan mereka meragukan dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam. Wa innana lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Ya. Lihat, Nabi Hud alaihissalam ditolak oleh kaum Ad dengan alasan nenek moyang. Nabi Saleh alaihissalam ditolak dakwahnya juga gara-gara kaum Samud beralasan dengan nenek moyang mereka. Contoh yang lain dari nabi terdahulu adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Nabi Syuaib ditolak dakwahnya oleh penduduk Madian. Nanti bisa dilihat dalam surat Hud ayat 87. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah supaya penduduk Madian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditolak oleh penduduk Madian. Seraya mereka mengatakan, qalu ya Syuaib. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah sembahyangmu ini menyuruh kami atau menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dahulu? Ya. Ini juga alasannya adalah apa? Nenek moyang. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam meminta penduduk Madian supaya hanya menyembah kepada Allah, mereka mengatakan demikian, as-salatuka ta'muruka an natruka ma na'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah sembahyangmu ini menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dahulu? Kembali lagi ikhwani fillah, bahwa penolakan penduduk Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam itu juga karena mengikuti nenek moyang mereka terdahulu. Dan demikianlah keadaannya. Demikian pula kalau kita membaca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau juga ditolak dakwahnya juga gara-gara apa? Mereka sandarkan kepada nenek moyang mereka. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditolak dakwahnya oleh orang-orang kafir Quraisy gara-gara mereka menyandarkan alasan penolakan mereka kepada nenek moyang mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga, ya, sebab utama yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy
menolak dakwah Nabi SAW adalah fanatik kesukuan. Ya, fanatik kesukuan. Dan di awal-awal kajian sirah kita sudah kita sampaikan bagaimana ya tali persaudaraan mereka sesama kabilah. Ya, sangat luar biasa, sangat kuat. Ya. Kalau ada yang disakiti dari kabilah mereka, maka akan dibalas, bahkan mungkin akan terjadi peperangan yang sangat besar sekali. Tertumpahnya darah yang banyak dan sebagainya. Karena saking kuatnya tali persaudaraan antar kabilah di antara mereka. Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa sebagian orang kafir Quraisy menolak, tidak mau menerima dakwah Nabi SAW adalah karena ta'assub, ya, fanatik suku ataupun kabilah. Di antara contohnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bani Makhzum ini adalah sukunya Abu Jahal. Ya, selalu bersaing dengan Bani Abdi Manaf. Abdu Manaf itu sukunya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dalam hal meraih kemuliaan mereka saling bersaing. Walaupun mereka, ya, kedua-duanya sama-sama berinduk kepada suku Quraisy. Ya, mereka masih satu suku Quraisy, tapi antar kabilah mereka selalu bersaing. Oleh karena itu ketika Bani Abdul Manaf itu berbuat baik, maka Bani Makhzum tidak mau kalah, mereka juga berbuat baik. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, tanaza'na nahnu wa Banu Abdi Manaf asy-syarafa. Kami, yakni Bani Makhzum, kata Abu Jahal, kami Bani Makhzum itu selalu bersaing dengan Bani Abdu Manaf dalam hal kemuliaan. At'amu fa'at'imna. Kalau mereka suka memberi makan, kami pun juga akan memberi makan. Wa hamalu fahamalna. Kalau mereka mengangkat kami, ya, mereka mengangkat, kami juga akan mengangkat. Wa a'tu fa'utiyana. Kalau mereka memberi, maka kami juga akan memberi. Sampai kemudian kami pun setara dalam hal demikian. Ya, pokoknya mereka saling bersaing. Akhirnya pada suatu saat mereka akhirnya setara. Akan tetapi setelah ada kesetaraan tersebut, Abdu Manaf mengatakan kepada Bani Makhzum, minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Ya. Kata Abdu Manaf kepada Bani Makhzum, kami sekarang memiliki seorang nabi, ya, yang wahyu datang dari langit kepada dirinya. Maka kemudian Bani Makhzum tentu mereka akan mengatakan bahwa kapan kami bisa menyaingi mereka, ya. Tentu tidak bisa, ya. Tentu tidak bisa, karena di antara kami tidak ada yang menjadi nabi. Wallahi, kata Abu Jahal, demi Allah, la nu'minu bihi abadan. Kami tidak akan pernah beriman selama-lamanya kepada Nabi Muhammad. Wala nusaddiquhu, dan kami juga tidak akan pernah membenarkan atas kenabian dia. Gara-gara apa? Fanatik kesukuan, ya. Abu Jahal yang dari suku Makhzum tidak mau kalah dengan suku Abdi Manaf, ya. Kalau mereka memberi Abdi Manaf, maka Makhzum juga akan memberi kepada jamaah haji, ya. Kalau mereka memberi makan, mereka juga akan memberi makan. Kalau mereka mengangkat, ya, derajat seseorang, Bani Makhzum juga tidak mau kalah, akan mengangkat derajat seseorang yang lain. Tapi tatkala ada seorang nabi di antara Abdi Manaf, maka Bani Makhzum tidak bisa berkelip apa-apa, ya, mereka kalah. Akan tetapi, ya, Abu Jahal mengatakan, wallahi la nu'minu bih, demi Allah kami tidak akan beriman selama-lamanya kepada nabi tersebut. Wala nusaddiquhu, dan kami pun tidak akan pernah mempercayainya, ya. Gara-gara apa? Fanatik kesukuan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam sebenarnya datang bukan untuk memperpecah belah suku, akan tetapi untuk menyatukan mereka di bawah naungan, yaitu naungan tauhid yang hanya menyembah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, yakni usaha dan juga sebab kaum musyrikin menolak dan menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi dengan halangan-halangan yang sangat banyak, ya. Baik dengan disiksa ataupun yang lainnya, insyaallah kita akan temui pada kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.